Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan bahas tipis-tipis tentang beberapa tips mengenai kulak jajan atau belanja jajan untuk jualan. Teman-teman, aku tuh sudah beberapa hari nggak upload video, tapi alhamdulillah bisnisnya tetap berjalan ya. Sebenarnya kalau bikin video saat kita melakukan repacking itu sebenarnya membuat waktu kita repacking itu lebih panjang karena hanya harus menyesuaikan dengan pengambilan angel pada video kita. Jadi nggak apa-apa ya, aku nggak sering-sering update, tapi jangan lupa terus kalian dukung aku, subscribe dan juga komen yang banyak supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk belanja jajan untuk bahan jualan atau yang dinamakan dengan kulak jajan. Oke, langsung aja kita ke videonya. Untuk yang pertama, hal yang perlu paling kalian perhatikan adalah expired date-nya. Nah, ini adalah salah satu kunci sekalian bisa kalian kulak jajan, jangan lupa dilihat aja expired date-nya. Sekiranya kalau misalkan tinggal 1 sampai 3 bulan, kalau bisa di skip dan cari jajan yang lain atau cari toko yang lain aja ya. Terus yang kedua yaitu warna. Nah, biasanya kalau kalian kulak jajan itu kalau warnanya merah, misalkan jajan pedas kan biasanya warnanya merah. Nah, ternyata warnanya itu berubah menjadi agak pudar gitu, agak keputih-putihan. Kalau bisa itu kalian skip dulu, kalian bisa cari jajan yang wajar aja warnanya seperti biasanya aja gitu ya. Karena biasanya kalau warnanya pudar itu biasanya jajannya itu agak tengi gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga yaitu teksturnya, yang pastinya ini berkaitan dengan jajan ini ayem atau melempem atau enggak. Untuk mengetahui teksturnya kan biasanya kita nggak boleh ya yang namanya ngincip. Teman-teman bisa ditekan aja jajan di pojokan plastiknya, itu kita remas sedikit, nanti akan ketahuan teksturnya seperti apa, kira-kira masih renyah apa enggak gitu ya. Terus yang keempat rasanya. Nah, kalau rasa ini opsional ya, karena memang jarang sekali toko itu yang mau, bahkan nggak ada biasanya toko-toko yang memperbolehkan pembelinya untuk ngincipi jajan bal-balan dulu. Biasanya kita baru tahu rasanya itu saat di rumah gitu. Tapi biasanya kalau teman-teman belinya itu offline atau di toko agen, itu biasanya bisa kok dikembalikan. Kalau misalkan udah ayem atau rasanya tengi dan lain sebagainya, itu biasanya boleh dikembalikan. Kecuali kalau beli online, itu pasti akan agak ribet banget kalau kita mau ngembaliin jajan yang rasanya kurang seperti biasanya. Terus yang kelima yaitu PIRT atau izin, kayak izin gitu ya, atau BPOM dan lain sebagainya gitu, perlu banget diperhatikan hal itu ya, karena untuk mempercayai konsumen kita, setiap jajan kita itu misalkan kalau ada masalah dan lain sebagainya, kita bisa menunjukkan kalau jajan ini sudah punya PIRT. Jadi kita pun percaya, kita pun memilih jajan ini karena memang sudah punya PIRT. Nanti takutnya mencegah hal yang tidak diinginkan. Jadi kita nanti bisa menunjukkan PIRT jajan dari produsen itu ya. Yang keenam yaitu bungkusnya tidak rusak atau sobek. Biasanya kalau bungkusnya rusak atau sobek itu kan rawan ayem, rawan melempem atau rawan dimasuki hewan-hewan kecil seperti semut, serangga dan lain sebagainya. Kalau bisa kalian beli jajannya itu yang bungkusnya itu masih bersegel atau masih rapet gitu ya, jangan lupa karena itu sangat penting juga, takutnya nanti dalamnya ada yang sobek atau ada yang ayam. Terus yang terakhir atau yang ketujuh yaitu
jajannya remuk apa tidak. Nah, biasanya soalnya itu konsumennya kita itu ya, biasanya itu kalau sama jajan yang remuk tuh nggak suka. Soalnya dikiranya jajannya itu lama atau dikira jajannya itu sudah kena lempar atau kena injak. Jadi biasanya ya nggak mau itu customer kita ya. Jadi kalau bisa jajannya itu utuh karena nanti akan terlihat bagus dan baru. Oke teman-teman, mungkin itu aja saran dari aku, tips dari aku tentang pemilihan jajan untuk kulak jajan. Kalau teman-teman ada masukan yang lain bisa di-share aja di kolom komentar ya. Nanti kita sama-sama koreksi dan kita sama-sama berbagi pengalaman untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih sudah lihat video ini. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum. Mwah.